Halo, saya akan menjelaskan materi kriptografi tentang Clever Chipper. Clever Chipper adalah satu teknik kriptografi di mana teknik tersebut menenkripsi pesan berdasarkan pasangan huruf, bukan huruf tunggal seperti kata sandi klasik atau tradisional lainnya. Terdapat ciri dalam penjelasan mengenai Clever Chipper, antara lain lebih dikenal dengan multi-letter substitusi Kipper. Yang kedua, diciptakan oleh Charles Patterson tahun 1854. Tiga, diberi nama Lion Clever, seorang dari kawan Patterson yang bantu mempopulerkan algoritma ini sehingga bisa mempengaruhi pemerintahan Inggris untuk menerima metode ini. Adapun perbaikannya, monolithic Keyboard sederhana dengan mengkuadratkan semua huruf alfabet sehingga menjadi 676 diagram. Dan selanjutnya masih menyisakan masalah struktur bahasa relatif mudah dipecahkan. Dapat digeneralisasikan ke poligram Keyboard. Keyboard ini mengenkripsi pasangan huruf pada chipper lainnya. Tujuan dibuatnya ini untuk membuat analisis frekuensi menjadi sangat sulit sebab frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam ciphertext menjadi datar. Keunggulan Clever Chipper dibandingkan dengan sandi klasik lainnya. Yang pertama, proses encrypt dan decrypt-nya menggunakan komunikasi dua huruf, sehingga analisis kriptografi yang menggunakan teknik analisis tersebut sangat sulit dipecahkan sandi Clever. Yang kedua, tabel kunci hanya digunakan sekali karena terdapat tabel kunci yang telah dipecahkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dan adapun kelemahan Clever Chipper dibandingkan dengan sandi klasik lainnya adalah Clever dengan mudah dapat dipecahkan dengan menggunakan teknik informasi distribusi ganda, yaitu dengan menghitung frekuensi kemunculan pasangan dua huruf sandi yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi pasangan dua huruf pada suatu bahasa. Clever tidak menggunakan huruf J karena bisa menimbulkan makna atau arti ganda pada saat memecahkan atau menerjemahkan sandi. Clever tidak cocok digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia yang cukup panjang, misalnya pesan teks ataupun dalam bentuk paragraf. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oktavianti Syahan, NIM 181113651, kelas TIB pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Clever Chipper 5x5. 5x5 yang dimaksud di sini adalah 5 baris 5 kolom. Langkah pertama, kita menentukan kata kunci. Untuk penentuan kata kunci ini, kita dapat menentukan sebebas mungkin selama kata kunci tiap karakter tidak ada yang berulang. Setelah itu, kita memasukkan kata kunci ke dalam kotak 5x5 tersebut. Lalu setelah kita sudah memasukkan kata kunci ke dalam kotak 5x5, maka kita ikuti dengan alfabet dari A sampai Z. Namun jika huruf sudah ada pada kata kunci, maka huruf yang sudah ada tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam kotak 5x5 karena syarat penentuan kata kunci tadi tidak boleh ada karakter yang berulang. Baik, setelah kita sudah mengisi penuh kotak 5x5, saatnya kita membuat plain text.
Plaintext yang saya gunakan di sini belajar paper. Plaintext dapat kita artikan sebagai pesan yang akan kita kirimkan. Sekarang kita menyusun plaintext ke dalam tabel ini secara berpasang-pasangan. Dapat kita lihat bahwa di sini jumlah karakternya adalah ganjil. Maka pada tabel di bawah ini kita sisipkan X supaya berpasang-pasangan seperti pada R. Kita sisipkan X. Setelah itu kita masuk ke proses enkripsi. Pada proses ini kita memiliki aturan enkripsi. Yang pertama, jika kedua karakter berada pada baris yang sama, maka ambillah karakter yang berada pada kotak di sebelah kanannya. Jika karakter tersebut merupakan akhir dari baris, maka ambillah karakter pada kotak paling depan sebagai pengganti posisi tersebut. Yang kedua, jika kedua karakter berada pada kolom yang sama, maka ambillah karakter yang berada di bawahnya. Jika karakter tersebut merupakan kotak paling bawah, maka ambillah karakter dari kotak paling atas sebagai penggantinya. Yang ketiga, jika kedua karakter berada pada baris dan kolom yang berbeda, maka bayangkanlah dua kotak yang akan membuatnya menjadi sudut dari sebuah segi empat. Baik, kita mulai dari pasangan karakter yang pertama, yaitu BE. Di sini kita menggunakan aturan kedua karena BE mempunyai kolom yang sama. Pada aturan kedua, jika kolom yang sama, maka ambil karakter di bawah karakter tersebut. Seperti di bawah B adalah Z, di bawah E adalah B, maka enkripsinya adalah JB. Lalu kita lanjut ke pasangan karakter yang kedua, yaitu LA. LA di sini sama dengan BE, maka yang kita gunakan adalah aturan kedua. Kenapa? Karena LA juga berada di kolom yang sama. Dapat kita lihat di bawah L adalah A, di bawah A adalah G, maka enkripsinya adalah AG. Selanjutnya adalah RP. Di sini RP tidak mempunyai baris dan kolom, maka kita ambil aturan ketiga, di mana membentuk sebuah sudut menjadi segi empat, seperti pada gambar berikut. Maka enkripsinya di sini adalah EM. Selanjutnya yang keempat adalah LA. LA tadi sudah kita kerjakan, maka langsung saja kita membuat enkripsinya adalah AG. Selanjutnya adalah YF. YF di sini tidak memiliki baris dan kolom yang sama, maka kita pilihlah aturan yang ketiga, di mana membentuk sebuah sudut menjadi segi empat. Maka enkripsi yang kita dapat adalah VK. Selanjutnya adalah AI. Di sini AI mempunyai baris dan kolom yang sama, maka kita pilihlah aturan 1, di mana kita mengambil karakter yang berada di kotak sebelah kanan, dan jika karakter yang kita ambil adalah akhir, maka ambillah karakter kotak yang paling depan. Seperti di kanannya A adalah B, di kanannya I adalah H. Jadi enkripsi yang kita dapat adalah BH. Yang terakhir adalah RX. RX tidak memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi kita pilihlah aturan yang ketiga, di mana membentuk sebuah sudut menjadi segi empat. Enkripsi yang kita dapat adalah ET. Untuk penjelasan metode adalah cara atau aturan yang kita gunakan. Seperti pada BE, kita menggunakan aturan yang kedua. Begitupun seterusnya hingga RX. Baik, sekarang kita masuk kepada proses dekripsi. Di sini caranya sama dengan saat kita mengenkripsi, hanya saja aturannya dibalik. Bentuk aturannya seperti berikut. Yang pertama, jika huruf-huruf tersebut muncul di baris yang sama, gantilah dengan huruf-huruf di sebelah kirinya masing-masing. Yang kedua, jika huruf-huruf tersebut muncul di kolom yang sama, gantilah dengan huruf
huruf tepat di atas masing-masing. Yang ketiga, jika huruf-hurufnya tidak berada pada baris atau kolom yang sama, gantilah dengan huruf-huruf pada baris yang sama, tetapi pada pasangan sudut-sudut yang berlawanan dari pasangan aslinya. Yang keempat, jika terdapat huruf X karena memiliki huruf angka yang sama berdampingan, maka hilangkan X, dan jika terdapat pada akhir kalimat, maka hilangkan juga. Selanjutnya kita mengisi kotak 5x5. Setelah kita mengisi penuh kotak 5x5-nya, saatnya kita membuat tabel hasil enkripsi. Tabel hasil enkripsi tersebut seperti ini. Ini adalah hasil-hasil enkripsi yang tadi kita kerjakan. Baik, yang pertama adalah JB. Di sini JB memiliki kolom yang sama. Jadi kita pilihlah aturan yang kedua, di mana jika kolom yang sama, maka ambil karakter di atas karakter tersebut. Seperti di atas J adalah B, di atas B adalah E. Maka deskripsi yang kita dapat adalah BE. Metode yang kita gunakan adalah aturan yang kedua. Selanjutnya adalah AG. AG pun di sini memiliki kolom yang sama, maka kita pilih juga aturan yang kedua. Seperti di atas A adalah L, di atas G adalah A, maka deskripsi yang kita dapat adalah LA. Metode yang kita gunakan adalah aturan yang kedua. Selanjutnya adalah GB. GB di sini tidak memiliki baris dan kolom yang sama, maka kita pilihlah aturan yang ketiga, di mana kita membentuk sebuah sudut menjadi segi 4. Maka deskripsi yang kita dapat adalah ZA. Selanjutnya adalah EM. Di sini EM pun tidak memiliki baris dan kolom yang sama, maka kita pilihlah aturan yang ketiga. Maka di sini deskripsi yang kita dapat adalah RP. Dan metode yang kita gunakan adalah aturan ketiga. Selanjutnya adalah AG. Di sini AG tadi sudah kita kerjakan, maka langsung saja kita masukkan ke deskripsinya, yaitu deskripsinya adalah LA. Selanjutnya adalah VK. VK di sini tidak mempunyai baris dan kolom yang sama, maka kita pilihlah aturan ketiga, di mana membentuk sebuah sudut menjadi segi 4. Dapat kita lihat karakter yang bisa membentuk segi 4 adalah karakter YF. Maka deskripsi yang kita dapat adalah YF. Selanjutnya adalah BH. Di sini BH memiliki baris yang sama, maka kita pilihlah aturan yang pertama, di mana kita mengambil karakter yang berada di kotak sebelah kiri, dan jika karakter yang kita ambil adalah akhir, maka ambillah karakter kotak yang paling depan. Dapat kita lihat di kirinya karakter B adalah A, di kirinya karakter H adalah I, maka deskripsi yang kita dapat adalah AI. Selanjutnya adalah ET. ET tidak memiliki baris dan kolom yang sama, maka seperti biasa kita memilih aturan yang ketiga, di mana membentuk sebuah sudut menjadi segi 4. Dapat kita lihat karakter yang bisa membentuk segi 4 adalah karakter R dan X. Maka deskripsi yang kita dapat adalah RX. Sebagai hasilnya seperti berikut. Maka pesan atau plain text sudah kembali seperti semula, yaitu belajar Playper. Untuk hasilnya adalah jika terdapat huruf X pada deskripsi, maka hilangkan karena fungsi X sebagai pemisah atau pembatas huruf atau angka yang sama berdampingan, serta X berfungsi untuk kalimat akhir yang tidak memiliki pasangan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Perkenalkan, nama saya Koriantas, NIM 1811384, kelas TIB pagi. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Playfair Cheaper 6x6. 6x6 maksudnya adalah kotak 6 baris dan
6 kolom. Nah, sebelum saya melakukan enkripsi dan dekripsi dari suatu pesan, ada baiknya saya membuat sebuah kata kunci. Kata kunci di sini dimaksudkan sebagai kunci untuk pemrosesan sebuah pesan. Nah, di sini saya menggunakan kata kunci keset 32104. Di sini tidak ada karakter yang berulang. Aturan pada kata kunci di sini tidak boleh ada karakter yang berulang. Nah, di sini saya memiliki kotak 6x6 yang berisi kata kunci saya yang di atas tadi, keset 32104, dan setelah semua kata kunci masuk ke dalam kotak 6x6 ini, untuk memenuhi kotak yang belum terisi, saya menggunakan abjad dan angka yang belum ada pada kata kunci, sehingga kotak 6x6 ini terisi semua. Nah, sekarang saya ke plain text-nya. Plain text ataupun pesan yang akan saya kirimkan kepada penerima saya nantinya. Nah, di sini plain text saya adalah latihan Playfair kuliah 4 18/11/3804. Aturan pertama sebelum saya melakukan enkripsi adalah saya menyusun karakter secara berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan di sini artinya satu blok karakter di sini saya buat menjadi 2 karakter. Nah, aturan keduanya, jika karakternya ganjil, karakter dari plain text saya ganjil, maka saya membubuhkan X untuk karakter-karakter yang ganjil itu. Namun, jika hasil plain text saya yang saya akan susun nantinya di sini adalah karakter yang berdekatan di sini maksudnya ada karakter bernilai sama. Di sini ada karakter saya bernilai sama, yaitu 1. Maka saya bubuhkan X di setiap angka 1 tersebut. Seperti ini. Nah, sekarang saya ke proses aturan enkripsi. Enkripsi di sini gunanya mengamankan pesan saya yang asli. Pesan saya yang sebelumnya saya buat menjadi pesan yang tersembunyi yang akan diproses oleh penerima saya nantinya. Di sini saya memiliki aturan enkripsi. Aturan enkripsi pertama, jika kedua karakter memiliki baris yang sama, maka kita ambil karakter di sebelah kanannya. Namun jika karakternya adalah hasil dari paling akhir, maka kita ambil hasil enkripsi karakter sebelah kirinya. Nah, yang kedua, jika kedua karakter memiliki kolom yang sama, maka kita ambil karakter yang berada di bawahnya sebagai hasil enkripsi. Namun, jika ia merupakan akhir daripada kolom, maka kita ambil karakter yang paling atasnya. Yang ketiga, jika kedua karakter memiliki baris dan kolom yang berbeda, maka kita bayangkan di sini maksudnya kita lakukan pembentukan sebuah hasil menjadi persegi atau segi 4. Nah, untuk penerapan aturan-aturan 1, 2, dan 3, mari kita lihat dari proses-proses yang akan saya jelaskan satu persatu terhadap plain text-nya. Plain text pertama adalah LA. LA di sini memiliki aturan ketiga, yaitu dia tidak memiliki baris dan kolom yang sama. Kenapa? Karena letaknya L dan A berjauhan. Baris dan kolom yang sama artinya jika dia barisnya sama, dia dari kiri ke kanan. Jika di sini karakter A, maka di sini karakter L itu adalah baris yang sama. Namun jika kolomnya sama, dia dari atas ke bawah. Jika di sini A, di sini adalah L. Nah, di sini dia sudah jauh karakternya. Makanya dia tidak memiliki baris dan kolom yang sama. Makanya di sini hasilnya adalah H3. Kita bayangkan dia menjadi sebuah persegi terhadap
hasil enkripsinya. Yang paling cocok di sini H3, bukan yang lain-lain. Jika kita buat dia jadi 3 dan juga G, dia nggak cocok. Kenapa? Dia tidak membentuk sebuah persegi ataupun segi 4, namun dia membentuk segi sembarang. Kenapa hasilnya jadi H3? Karena yang dicari karakter LA bukan AL. Jika AL, hasilnya adalah 3H. Nah, di sini kita tulislah ataupun kita ketik dia jadi H3 sebagai hasil enkripsi, dan metode ataupun caranya adalah cara 3. Sekarang kita ke karakter berikutnya, yaitu karakter plaintext TI. Kita lihat ternyata dia memiliki aturan yang sama dengan aturan LA sebelumnya. Aturan LA sebelumnya, jika baris dan kolomnya berbeda, atau aturan 3, kita bayangkan dia membentuk persegi ataupun segi 4. Di sini juga memiliki baris dan kolom yang berbeda. Nah, kita bayangkan dia membentuk sebuah persegi ataupun segi 4. Di sini yang paling cocok sebagai hasil enkripsi adalah VG. Makanya di sini jadi VG. Sekarang kita ke karakter selanjutnya. Karakter plaintext selanjutnya adalah HA, H dan A. HA di sini memiliki aturan 2, yaitu kolomnya sama. Jika kolomnya sama, kita mengambil karakter yang berada di bawahnya sebagai hasil enkripsi. Di sini hasil enkripsi dari HA adalah N1. Kenapa N1? Karena N berada di bawah daripada H dan A berada di bawah daripada 1. Karakternya 1 berada di bawah daripada A. Makanya hasilnya N1. Sekarang kita ke karakter NP. NP di sini dia memiliki aturan yang pertama, yaitu barisnya sama. Di sini saya mengambil karakter kanannya sebagai hasil enkripsi. Nah, karakter kanan di sini adalah O dan Q, karena yang saya cari adalah NP bukan PN. Jika PN hasilnya adalah QO, makanya di sini hasil enkripsinya dari NP adalah OQ dengan metode 1. Sekarang kita ke karakter selanjutnya, karakter LA. Karakter LA di sini memiliki aturan 3, yaitu jika baris dan kolom tidak sama letaknya, maka kita bayangkan dia membentuk persegi atau segi 4. Dan yang paling sesuai di sini adalah H3. Nah, sekarang kita ke YF. YF di sini ternyata memiliki aturan 2. Aturan 2, jika kolomnya sama, maka kita mengambil karakter yang berada di bawahnya ataupun yang berada di atas plaintext kita. Nah, tadi sebelumnya pada aturan 2 saya mengambil karakter yang di bawahnya. Untuk aturan 2 sebagai hasil enkripsi, makanya saya membuat dia menjadi 9L hasilnya, bukan L9. Kenapa? Karena yang ditanya YF bukan FY. Makanya hasil dari YF adalah 9L dengan metode 2, metode ataupun cara 2. Sekarang kita ke AI. Karakter AI memiliki aturan ketiga, yaitu jika baris dan kolomnya berbeda, maka kita membayangkan menjadi sebuah persegi atau segi 4. Nah, di sini karakter hasil enkripsi yang paling sesuai membentuk segi 4 ataupun persegi adalah S dan H. Makanya di sini hasil enkripsinya adalah SH dengan metode 3. Sekarang kita ke plaintext selanjutnya, yaitu plaintext RK. Plaintext RK di sini memiliki aturan 3. Aturan 3 adalah jika
karakter dari plain text memiliki baris dan kolom yang berbeda, maka kita membayangkannya menjadi sebuah persegi ataupun segi empat. Dan yang paling sesuai untuk karakter RK di sini hasilnya adalah QL. Makanya hasil enkripsinya adalah QL dengan metode 3. Sekarang kita di sini ke plain text selanjutnya, yaitu karakter UL. Karakter UL di sini memiliki aturan 3 juga karena baris dan kolomnya berbeda. Nah, jika baris dan kolom berbeda, maka kita membayangkannya menjadi sebuah segi 4 ataupun persegi. Di sini hasilnya adalah Y dan H, bukan HY, karena karakter yang dicari adalah UL. Makanya hasilnya YH dengan metode yang ketiga. Sekarang kita ke karakter IA. Karakter IA di sini memiliki aturan 3 karena baris dan kolomnya berbeda. Nah, sekarang kita membayangkannya menjadi sebuah segi 4 ataupun persegi. Dan yang paling cocok adalah karakter HS, bukan SH. Memang dia cocok, cuman yang dicari di sini adalah IA bukan AI. Kalau AI hasilnya adalah SH, jika IA hasilnya adalah H dan juga S. Makanya di sini kita buat HS dengan metode 3 ataupun cara 3. Sekarang kita ke plain text selanjutnya, yaitu plain text H4. Plain text H4 di sini memiliki aturan 3 atau dapat kita lihat baris dan kolom yang berbeda, maka kita membentuk sebuah persegi ataupun segi 4 sebagai hasil dari enkripsinya. Nah, hasil enkripsi yang paling sesuai terhadap karakter H4 adalah J dan juga 1. Makanya hasil enkripsinya J1 dengan metode ataupun cara ataupun aturan enkripsi 3. Sekarang kita ke karakter selanjutnya, yaitu karakter 18, 1 dan 8. 1 dan 8 di sini ternyata memiliki aturan 3. Aturan 3 kenapa? Karena dia memiliki baris dan kolom yang berbeda. Kita membayangkan hasil enkripsinya menjadi segi 4 ataupun persegi. Ternyata yang paling sesuai di sini adalah B dan juga U sebagai hasil enkripsi 18. B dan juga 5 ya. Maaf, saya ralat B dan juga 5. Nah, hasilnya adalah B5 dengan metode 3. Sekarang kita ke aturan plain text selanjutnya. Ternyata hasil dari enkripsinya sama dengan yang sebelumnya. Karena apa? Karena kita memiliki aturan 3. Namun bedanya di sini karakternya. Hanya aturannya aja yang sama. Nah, di sini kita lihat dia yang kita cari plain text-nya adalah 1x. 1x di sini dia memiliki karakter yang baris dan kolom berjauhan. Nah, hasilnya yang di sini pas adalah BU. BU di sini adalah hasil dari enkripsi 1x dengan metode 3. Nah, sekarang kita ke karakter 1x lagi. 1x di sini ternyata memiliki aturan 3 atau dapat kita bilang baris dan kolom yang berbeda. Kita bentuk dia menjadi sebuah segi 4. Hasilnya adalah BU dengan metode 3. Sekarang kita ke 1x. 1x di sini memiliki aturan 3 atau kita lihat dia yang membentuk sebuah persegi atau segi 4. Nah, di sini yang paling sesuai adalah BU. Begitu juga untuk karakter berikutnya kita melihat aturan-aturan. Nah, di sini kita lihat karakter plain text berikutnya adalah 3 dan 8. 3 dan 8 ternyata memiliki aturan
Yang ketiga juga sama ternyata aturannya. Namun karakter plaintext yang dicari di sini berbeda. Maka hasil enkripsi yang sesuai untuk aturan 3 adalah D9 karena dia yang membentuk sebuah segi 4 dengan metode 3. Nah, sekarang kita ke karakter 0 dan 4. Kenapa di sini saya buat warna biru? Karena warna biru di sini melambangkan dia adalah proses daripada plain text dan hasil enkripsi nantinya. Nah, di sini yang paling sesuai adalah aturan 1. Kenapa aturan 1? Karena dia barisnya sama. Kenapa kita ketahui barisnya sama? Karena baris itu adalah dari kiri ke kanan. Ketepatan di sini barisnya itu sama ataupun seletak. Nah, yang saya cari adalah karakter 04 tadi. Maka saya mengambil karakter sebelah kanan sebagai hasil enkripsi. Maka hasil dari karakter 04 adalah 4B. Sekarang kita ke aturan dekripsi. Aturan dekripsi yang pertama memiliki jika huruf-huruf pada setiap baris dia seletak ataupun sama, maka kita buat karakter di sebelah kirinya sebagai pengganti. Nah, yang kedua, jika huruf-huruf tersebut memiliki kolom yang sama, huruf-huruf tersebut maksudnya hasil enkripsi dari pada proses plaintext kita yang asli tadi, kita ambil sebagai hasil dekripsinya adalah karakter yang berada di atasnya. Nah, untuk aturan ketiga, jika huruf-huruf berada pada baris dan kolom yang berbeda, maka kita bayangkan dia membentuk sebuah segi 4 ataupun persegi. Yang keempat, jika terdapat huruf-huruf X pada hasil dekripsi kita nantinya, huruf X itu akan kita hilangkan agar kita tahu pesan asli kita apa. Nah, tujuan daripada dekripsi adalah untuk membalikkan pesan asli yang dikirim oleh pengirim tadi kepada penerima. Penerima di sini memproses pesan yang sudah disamarkan menjadi pesan aslinya supaya dapat dia baca. Tujuannya dari enkripsi dan dekripsi agar tidak ada orang-orang yang mengetahui pesan asli dari pesan-pesan yang dikirim tadi, supaya pesan kita aman. Nah, sekarang kita ke proses dekripsi. Untuk proses dekripsi, setiap aturan berlawanan dengan hasil enkripsi tadi. Maksud berlawanan, mari kita lihat pada proses-proses ini supaya mudah dipahami. Nah, untuk kata kunci tetap sama ya. Kata kunci adalah keset 32104 dengan kotak yang kita isi adalah kotak 6x6 dengan karakter kata kunci. Setelah kata kunci semua terisi, kita mengisi kotak-kotak selanjutnya dengan alfabet yang belum ada pada kata kunci dan angka yang belum ada pada kata kunci, sehingga kotak 6x6 ini berisi karakter yang tidak berulang dan kotak 6x6 ini penuh. Nah, pada dekripsi di sini yang kita ambil adalah hasil ciphertextnya. Ciphertext adalah hasil enkripsi. Nah, di sini kita buat seperti yang sebelumnya tadi, kita susun dia berpasang-pasangan atau dua karakter. Nah, sekarang kita lihat H3. H dan 3. H dan 3 memiliki aturan 3. Aturan 3, jika setiap baris dan kolomnya berbeda, maka kita membayangkannya menjadi sebuah persegi atau segi 4. Di sini yang paling cocok adalah karakter LA.
LA di sini adalah hasil dekripsi di mana memiliki aturan ketiga. Sekarang kita ke karakter selanjutnya. Karakter selanjutnya adalah V dan juga G. V dan G memiliki aturan 3 di mana baris dan kolomnya berbeda. Nah, hasilnya kita bayangkan membentuk sebuah segi 4 ataupun persegi. Di sini hasil yang paling sesuai adalah TI. Makanya di sini hasilnya adalah TI. Nah, sekarang kita ke karakter selanjutnya. Karakter selanjutnya adalah N1. N1 ternyata memiliki aturan 2. Aturan 2 yaitu di mana kolomnya dari setiap karakter sama, maka kita mengambil karakter yang berada di atasnya. Kalau di enkripsi tadi kita mengambil karakter yang berada di bawahnya. Sekarang kita ambil karakter yang berada di atas daripada ciphertext kita. Maka hasilnya adalah HA. Kenapa dia bukan AH? Karena yang dicari adalah N1 bukan 1N. Nah, sekarang kita ke karakter OKI. OKI di sini memiliki aturan 1, yaitu barisnya sama. Jika barisnya sama, maka kita mengambil karakter yang berada di sebelah kirinya. Kenapa di sebelah kiri bukan kanan? Karena kita pada enkripsi tadi sudah mengambil aturan pertama dengan pengambilan hasil di sebelah kanannya. Sekarang kita mengambil di sebelah kirinya. Karena kita mencari OKI, maka hasil daripada dekripsi kita adalah NP dengan metode 1. Sekarang kita ke karakter selanjutnya. Karakter H3. H3 di sini memiliki aturan 3 ataupun dia tidak mempunyai baris dan kolom yang sama. Maka kita membayangkannya membentuk sebuah segi 4 ataupun persegi di mana hasil dari dekripsinya adalah LA. Maka di sini adalah LA dengan aturan 3 ataupun metode 3. Nah, sekarang kita ke karakter 9L. Di sini 9L ternyata memiliki kolom yang sama, atau bisa kita lihat dia aturan 2. Aturan 2 jika memiliki kolom yang sama, kita mengambil karakter yang berada di atasnya. Kenapa saya ambil berada di atasnya? Karena pada enkripsi sebelumnya saya mengambil karakter yang berada di bawahnya. Maka hasilnya adalah YF. YF di sini memiliki aturan 2. Nah, sekarang kita ke SH. SH di sini memiliki aturan 3. Kenapa aturan 3? Karena dia memiliki karakter yang baris dan kolomnya berbeda. Jika baris dan kolomnya berbeda, maka kita membayangkannya menjadi sebuah persegi atau segi 4 yang bisa membentuk lebih sempurna. Lebih sempurna di sini hasilnya adalah AI, bukan yang lain-lain. Jika yang lain-lain, maka hasilnya itu berbeda lagi, bukan karakter SH lagi. Maka di sini hasil dekripsinya adalah AI. Sekarang kita ke karakter selanjutnya. Karakter selanjutnya adalah QL. QL di sini mempunyai aturan 3. Nah, di mana aturan 3 jika baris dan kolomnya berbeda, maka hasil dekripsinya adalah RK. Nah, dengan metode 3. Sekarang kita ke YH. YH di sini memiliki aturan 3, di mana aturan 3 jika baris dan kolom yang berbeda, maka hasilnya adalah persegi ataupun segi 4 yang akan kita bentuk, dan hasil yang paling sesuai adalah UL. UL di sini sebagai hasil dekripsi dengan metode yang ketiga. Nah, sekarang kita ke karakter selanjutnya. Karakter selanjutnya adalah H dan S. H dan S di sini ternyata memiliki aturan ketiga, di mana baris dan kolom yang berbeda, dengan hasil dekripsi adalah
I dan A membentuk sebuah segi 4 ataupun persegi. Sekarang kita ke karakter selanjutnya adalah karakter J1. J1 ternyata memiliki aturan 3, yaitu baris dan kolom yang berbeda. Maka hasil daripada dekripsinya adalah H dan juga 4 dengan metode yang ketiga. Sekarang kita ke B5. B5 memiliki karakter baris dan kolom yang berbeda. Maka hasilnya adalah 18. 18 di sini membentuk sebuah persegi terhadap B dan juga 5 dengan metode yang ketiga. Sekarang kita ke karakter BU. Karakter BU di sini memiliki aturan ketiga, yaitu jika sebuah karakter memiliki baris dan kolom yang berbeda terhadap pasangannya, maka kita membayangkan hasil dekripsinya membentuk sebuah persegi atau segi 4. Nah, yang paling sesuai adalah 1 dan X. Maka hasil dekripsinya adalah 1X dengan metode yang ketiga. Sekarang kita ke karakter BU juga. Ternyata karakter BU di sini dia mengambil aturan ketiga, yaitu sama seperti sebelumnya, membayangkan jadi bentuk segi 4 ataupun persegi. Nah, yang paling sesuai di sini adalah 1X, maka hasilnya adalah 1X. Nah, sekarang kita ke karakter BU. Karakter BU di sini ternyata memiliki aturan 3 juga, dengan hasil dekripsinya adalah 1X. Kenapa 1X? Karena itu yang paling sesuai di dalam membentuk sebuah segi 4 ataupun persegi. Nah, sekarang kita ke karakter D9. D9 di sini memiliki aturan ketiga. Kenapa? Karena dia memiliki baris dan kolom yang berbeda. Maka hasil daripada dekripsinya adalah 83, 8 dan juga 3. Sekarang kita ke karakter P dan juga B. P dan juga B ternyata memiliki aturan pertama, atau jika barisnya sama ataupun seletak, maka kita mengambil hasil dekripsinya yang berada di sebelah kirinya. Dan hasilnya daripada P dan juga B adalah 04. Kenapa di sini warna biru? Karena dia merupakan karakter ciphertext dan juga karakter daripada hasil dekripsi. Sekarang setelah semua pesannya terproses menjadi sebuah dekripsi, kita lihat hasilnya. Di sini adalah ciphertext. Dapat kita lihat ciphertextnya di sini adalah H3, V, G, N1, OKI, H3, 9L, SH, QL, YH, HS, J1, B5, BU, 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 D9, 4D dengan hasil dekripsi LA, TI, HA, NP, LA, YF, A1, AI, RK, UL, IA, H4, 18, 1X, 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 3804. Dengan hasil di sini pada aturan dekripsi tadi dapat kita ketahui jika karakternya ada bubuhan X pada hasil dekripsi, maka kita melakukan penghilangan terhadap X-nya. Nah, mari kita proses. Di sini hasilnya adalah LA, TI, HA, NP, LA, YF, AI, RK, UL, IA, H4, 18, 111, 3804. Nah, maka pesannya adalah latihan Playfair kuliah 4 18 11 3804. Nah, kita sudah berhasil membalikkan pesan ke aslinya. Tujuan daripada enkripsi dan dekripsi seperti yang saya bilang tadi adalah melakukan penyamaran terhadap pesan yang asli. Kenapa kita lakukan penyamaran? Supaya aman, supaya pada saat pengiriman sebelum penerimanya menerima pesan yang asli, tidak ada orang yang membaca pesannya,
di tengah jalan ataupun sebelum sampai kepada penerima, tidak akan ada yang tahu isi pesan asli daripada yang dikirim oleh si pengirim tadi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan kata ataupun kekurangan di dalam penjelasan.